Perkenalkan dari kelompok kami, Aditya Irawan dengan NIM 21,3 dia 3014 dan Rocus Gonzales Andrea Aldia dengan NIM 21,11553 3013. Pada kesempatan kali ini, kami sangat senang untuk berbagi pengetahuan tentang topik yang sangat menarik, yaitu Convolutional Neural Networks and Architecture GS. Presentasi ini didasarkan pada karya yang sangat berpengaruh dari penulis terkemuka, Xiangyu Zhang. Mari kita jelajahi bersama konsep-konsep mendasar dan arsitektur yang menjadi landasan keberhasilan Convolutional Neural Networks dalam dunia kecerdasan buatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang dasar-dasar jaringan neural konvolusional. Pada dasar-dasar jaringan neural konvolusional, ada motivasi, ide di balik lapisan konvolusional. Peran kunci yang dimainkan oleh lapisan konvolusional menjadi landasan utama dalam menangkap fitur-fitur yang penting dari data gambar. Konsep ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam pengolahan informasi visual, tetapi juga menawarkan kemampuan mendalam untuk menganalisis dan memahami kompleksitas struktural dari data tersebut. Motivasi di balik penekanan pada lapisan konvolusional adalah untuk mencapai efisiensi dalam pengolahan gambar. Dengan memusatkan perhatian pada pemindaian wilayah-wilayah kecil, jaringan dapat secara selektif mengekstrak fitur-fitur lokal yang esensial, mengurangi jumlah parameter yang perlu dipelajari, dan pada gilirannya meningkatkan efisiensi proses pelatihan dan inferensi. Tetapi, lebih dari sekadar efisiensi, lapisan konvolusional juga menyediakan kemampuan mendalam untuk memproses data visual. Dengan pemahaman bertingkat terhadap struktur gambar, lapisan konvolusional memungkinkan jaringan untuk secara hierarkis mengenali fitur-fitur mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Ini tidak hanya meningkatkan keakuratan analisis gambar, tetapi juga memungkinkan jaringan untuk memahami konteks dan hubungan spasial yang lebih dalam antar fitur. Dengan demikian, melalui penekanan pada peran dan motivasi lapisan konvolusional, CNN tidak hanya mampu memproses data gambar secara efisien, tetapi juga menggali wawasan mendalam untuk memahami dan menganalisis informasi visual dengan lebih baik. Berikutnya ada lapisan konvolusional, konsep dan varian. Konsep lapisan konvolusional mendasarkan pada ide utama pemindaian wilayah kecil untuk mengekstrak fitur penting dari data gambar. Pemindaian ini memungkinkan jaringan untuk secara bertahap memahami struktur lokal, memetakan garis dan pola pada tingkat yang lebih rendah. Adapun varian-varian dari lapisan konvolusional menambah dimensi fungsionalitas dan kemampuan jaringan. Pertama, terdapat pooling layer yang bertugas mereduksi dimensi spasial data, membantu mengurangi kompleksitas dan mencegah overfitting. Selanjutnya, lapisan aktivasi bertanggung jawab untuk memberikan nonlinearitas pada jaringan, memungkinkan model untuk memahami hubungan yang lebih kompleks antara fitur-fitur. Terakhir, lapisan normalisasi memberikan stabilitas pada pelatihan jaringan dengan menormalisasi nilai-nilai input, memastikan konvergensi yang lebih cepat dan performa yang lebih baik. Dengan memahami konsep dasar, lapisan konvolusional dan variasinya, kita dapat mengakui bahwa desain ini tidak hanya efektif dalam mengekstrak fitur-fitur relevan dari gambar, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam mengelola kompleksitas data visual melalui strategi seperti pooling, aktivasi, dan normalisasi. Salah satu puncak keberhasilan yang menjadi sorotan adalah AlexNet. AlexNet bukan sekadar sebuah model, melainkan representasi konkret dari bagaimana CNN mampu mencapai prestasi luar biasa dalam pengenalan gambar. Dikembangkan oleh trio hebat Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, dan Geoff Hinton, AlexNet meraih ketenaran yang mengesankan dengan memenangkan kompetisi ImageNet pada tahun 2012. AlexNet bukan hanya sekadar serangkaian lapisan konvolusional. Ini adalah tonggak penting yang mengubah paradigma dalam pemrosesan gambar menggunakan deep learning.
Dengan memanfaatkan lapisan konvolusional yang mendalam dan metode-metode inovatif, seperti dropout untuk mencegah overfitting, AlexNet membuktikan bahwa kecerdasan buatan mampu mengatasi tantangan klasifikasi gambar pada skala yang besar. Prestasi AlexNet dalam kompetisi ImageNet tidak hanya menandai keberhasilan model ini sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam dunia CNN. Kemenangan ini memberikan dorongan signifikan terhadap penelitian dan pengembangan model deep learning, menunjukkan potensi besar dari pendekatan konvolusional dalam pengenalan dan pemahaman konten visual. Oleh karena itu, AlexNet bukan hanya sekadar contoh sukses CNN, tetapi juga simbol keberhasilan dalam menerapkan deep learning pada tugas-tugas yang kompleks, khususnya dalam analisis dan klasifikasi gambar. Kunci utama keefektifan adalah bagaimana jaringan ini berhasil memodelkan konsep melalui pembentukan representasi hierarkis. CNN memulai proses ini dengan pemahaman mendalam terhadap struktur data visual, memecahnya menjadi bagian-bagian yang semakin kompleks pada setiap lapisan. Pertama-tama, CNN memodelkan konsep melalui penggunaan lapisan konvolusional. Lapisan ini memungkinkan jaringan untuk melakukan pemindaian wilayah-wilayah kecil dalam gambar, mengekstrak fitur-fitur sederhana seperti tepi dan garis pada tingkat awal. Kemudian, melalui lapisan-lapisan berikutnya, jaringan secara bertahap membangun representasi yang lebih kompleks dan abstrak, mencakup fitur-fitur seperti tekstur, pola, dan bahkan objek secara keseluruhan. Dengan memahami hierarki ini, CNN mampu membuat representasi yang semakin kaya dan informatif tentang gambar yang dihadapinya. Proses ini mencerminkan cara manusia memahami dunia visual, di mana kita mengidentifikasi komponen-komponen sederhana terlebih dahulu, sebelum membangun pemahaman yang lebih kompleks. Pemodelan konsep di CNN bukanlah hanya sekadar aplikasi lapisan konvolusional secara berurutan, tetapi juga ilustrasi tentang bagaimana jaringan neural mampu menggambarkan pemahaman hierarkis tentang informasi visual. Dengan kemampuan ini, CNN menjadi alat yang sangat efektif dalam tugas-tugas seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar, membuktikan bahwa pemodelan hierarkis adalah kunci keberhasilan dalam menganalisis data visual. Dalam peta perkembangan Convolutional Neural Networks, CNN, fokus pada arsitektur menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana jaringan ini membangun pemahaman yang mendalam terhadap data visual. Arsitektur jaringan konvolusional tidak sekadar serangkaian lapisan konvolusional yang disusun secara berurutan, melainkan sebuah desain yang dirancang untuk mendalami pembelajaran dan memodelkan hubungan spasial. Pertama, arsitektur ini menggali pendalaman pembelajaran dengan menggunakan lapisan-lapisan yang semakin mendalam. Pada setiap lapisan, jaringan mengeksplorasi fitur-fitur yang semakin kompleks, memungkinkan pemahaman yang lebih kaya terhadap konten visual. Ini tidak hanya menciptakan kecerdasan yang lebih tinggi, tetapi juga memungkinkan jaringan untuk mengidentifikasi objek dan pola yang lebih kompleks. Selanjutnya, arsitektur jaringan konvolusional memperhatikan pemodelan spasial. Ini mencakup penggunaan lapisan-lapisan khusus seperti pooling layer yang membantu mereduksi dimensi spasial data dan lapisan aktivasi yang memberikan nonlinearitas pada hubungan antar fitur. Melalui strategi ini, arsitektur memungkinkan jaringan untuk memahami konteks dan hubungan spasial yang lebih dalam antara elemen-elemen dalam gambar. Dengan demikian, arsitektur jaringan konvolusional bukan hanya sekadar struktur fisik, tetapi representasi dari filosofi desain yang mencerminkan upaya untuk memahami dan mengekstrak informasi dari data visual dengan cara yang paling efektif. Dengan pendalaman pembelajaran dan pemodelan spasial, arsitektur ini menjadi fondasi kunci untuk keberhasilan CNN dalam tugas-tugas seperti klasifikasi gambar dan deteksi objek. Dalam eksplorasi dunia pemrosesan data visual, Convolutional Neural Networks, CNN,
telah membuktikan diri sebagai alat yang sangat penting. Melalui perjalanan pembelajaran dasar tentang CNN dan penerapan arsitektur yang mendalam, kita dapat memahami konsep-konsep esensial dalam pemodelan fitur dan hubungan spasial dalam data gambar. CNN tidak hanya berfungsi sebagai teknologi, tetapi juga sebagai kunci pemahaman mendalam terhadap kompleksitas visual, pemahaman terhadap dasar-dasar seperti lapisan konvolusional, motivasi efisiensi, dan pemodelan konsep melalui arsitektur, menjadikan CNN sebagai alat yang efektif untuk menganalisis dan memahami informasi visual. Dengan memperoleh wawasan ini, kita dapat memanfaatkan potensi penuh CNN dalam tugas-tugas seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar, membuktikan bahwa eksplorasi dan penerapan teknologi ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pengolahan data visual. Mari kita mencoba membuat coding dari Python yang menggambarkan tentang teori convolutional neural networks and architectures. Berikut adalah contoh coding dalam pembuatan CNN menggunakan framework keras. Berikut adalah urutan pembuatannya. Yang pertama, import library, mengimport modul yang diperlukan dari keras untuk membangun model, termasuk sequential, conv 2D, max pooling 2D, flatten, dense, dan batch normalization. Yang kedua, membuat model sequential. Membuat objek model sequential yang akan digunakan sebagai wadah untuk menambahkan layer secara berurutan. Yang ketiga, menambahkan layer konvolusi pertama. Menambahkan layer konvolusi dengan 64 filter, ukuran kernel 3,3, fungsi aktivasi ReLU, input shape 240 emap, 240 emap, 3, dan padding same. Menambahkan layer konvolusi kedua dengan konfigurasi serupa. Menambahkan layer max pooling untuk mereduksi ukuran spasial. Yang keempat, menambahkan layer konvolusi kedua. Menambahkan 2 layer konvolusi dengan 128 filter dan konfigurasi serupa dengan yang pertama. Menambahkan layer max pooling untuk mereduksi ukuran spasial. Yang kelima, menambahkan layer konvolusi ketiga. Menambahkan 3 layer konvolusi dengan 216 filter dan konfigurasi serupa dengan yang sebelumnya. Menambahkan layer max pooling untuk mereduksi ukuran spasial. Yang keenam, menambahkan layer konvolusi keempat. Menambahkan 3 layer konvolusi dengan 512 filter dan konfigurasi serupa dengan yang sebelumnya. Menambahkan layer max pooling untuk mereduksi ukuran spasial. Yang ketujuh, menambahkan layer konvolusi kelima. Menambahkan 3 layer konvolusi dengan 512 filter dan konfigurasi serupa dengan yang sebelumnya. Menambahkan layer max pooling untuk mereduksi ukuran spasial. Yang kedelapan, menambahkan flatten layer. Menambahkan layer flatten untuk meratakan output dari layer sebelumnya menjadi satu dimensi. Yang kesembilan, fully connected layer pertama dan batch normalization. Menambahkan layer dense dengan 4096 unit dan fungsi aktivasi ReLU. Menambahkan layer batch normalization untuk normalisasi nilai. Yang ke-10, fully connected layer kedua dan batch normalization. Menambahkan layer dense dengan 4009 unit dan fungsi aktivasi ReLU. Menambahkan layer batch normalization untuk normalisasi nilai. Yang ke-11, fully connected layer ketiga atau output layer. Menambahkan layer dense dengan 1000 unit sesuai dengan jumlah kelas dan fungsi aktivasi softmax. Yang ke-12, compile model. Mengcompile model dengan menggunakan optimizer Adam, fungsi loss categorical cross entropy, cocok untuk klasifikasi multi-kelas, dan metric accuracy. Yang ke-13, melihat ringkasan arsitektur model. Mencetak ringkasan arsitektur model yang mencakup informasi tentang jenis layer, output shape, dan jumlah parameter yang ditrain. Setelah kita run akan seperti ini hasilnya.